Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ahmad Fathah SPDI MSI dan tidak lupa teman-teman yang saya sayangi. Langsung saja kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang sudah kami kirimkan filenya di atas, yakni tentang studi pemikiran Islam, filsafat kalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, saya sendiri Lufi Amin Rosida dan teman saya Afdiana Fajar Dianisa. Yang pertama adalah definisi ilmu kalam. Ilmu kalam adalah ilmu yang membicarakan tentang wujud Tuhan, sifat-sifat Tuhan yang mesti ada padanya, sifat-sifat yang tidak ada padanya, dan sifat yang mungkin ada padanya, dan membicarakan tentang Rasul-Rasul Tuhan untuk menetapkan kerasulannya dan mengetahui sifat-sifat yang mesti ada padanya dan sifat-sifat yang mungkin terdapat padanya. Selanjutnya aliran-aliran ilmu kalam. Yang pertama ada kaum Khawarij. Khawarij timbul dari kalangan pasukan Ali tak kala terjadi hebat-hebatnya perang antara Ali dengan Muawiyah di Siffin. Muawiyah merasa kewalahan dan bermaksud melarikan diri. Kemudian timbul pemikiran tahkim. Tahkim bermaksud dengan berkesudahan turunnya Sayyidina Ali dari khalifah dan tetapnya Muawiyah, yang berarti kemenangan baginya. Melihat kejadian ini, orang-orang Khawarij yang semula menyetujui adanya tahkim, mereka beralih pendirian. Merasa dikecewakan sekali, tahkim dianggap sebagai dosa besar, bukan mencari penyelesaian umat. Selanjutnya, ajaran-ajaran pokok Khawarij adalah khilafah, dosa, dan iman. Apabila firqah Syiah berpendapat bahwa khilafah itu bersifat warathah, yaitu warisan turun-temurun, dan demikian pula yang terjadi kemudian khilafah Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah, maka berbeda sama sekali pendidikan Khawarij ini tentang khilafah. Mereka menghendaki kedudukan khilafah dipilih secara demokratis melalui pemilihan bebas. Kaum Murji'ah. Murji'ah berasal dari bahasa Arab yang berarti menunda atau mengharapkan. Murji'ah adalah bentuk isim fa'il yang artinya orang yang menunda atau orang yang mengharapkan, yang berarti dalam artian golongan atau faham yang menanggungkan keputusan sesuatu hal, mulanya persoalan orang yang berbuat dosa besar, nanti kelak kemudian hari di sisi Allah. Selanjutnya, golongan Murji'ah tidak ingin menetapkan hukumnya menjadi kafir, tetapi menangguhkan putusannya di akhirat nanti di sisi Tuhan dan mengharapkan rahmat dan ampunannya. Persoalannya semula adalah orang-orang Khawarij menganggap Ali telah berdosa besar dan menjadi kafir. Demikian pula Utsman. Tidak demikian halnya dengan Abu Bakar dan Umar. Sebaliknya, pengikut-pengikut yang setia kepada Ali, mereka menganggap Abu Bakar, Umar, dan Utsman telah merampas jabatan khalifah yang menurut pendapat mereka seharusnya jabatan itu diduduki oleh Ali. Tampaknya golongan Murji'ah tidak ingin melibatkan diri dalam soal mengkafirkan ini, melainkan menyerahkan saja urusan itu kepada Allah. Dengan demikian maka lahirlah golongan Murji'ah. Golongan Qadariyah dan Jabariyah. Golongan Qadariyah adalah golongan yang berpendapat bahwa manusia mempunyai kemampuan untuk melaksanakan kehendaknya. Manusia mempunyai kemerdekaan dan kebebasan dalam menentukan perjalanan hidupnya. Manusia mempunyai kebebasan dan kekuatan sendiri untuk mewujudkan perbuatan-perbuatannya. Pengertian Qadariyah di sini bukan berasal dari pengertian bahwa manusia itu terpaksa tunduk kepada qadar Allah.
Sebaliknya, golongan Jabariyah berpendapat bahwa manusia tidak mempunyai kemerdekaan dan kebebasan dalam menentukan kehendak dan perbuatannya. Manusia terikat kepada mutlak Tuhan. Jadi, Qadariyah berasal dari kata qadar yang berarti kemampuan atau kekuatan manusia, bukan diambil dari arti qadar atau kepastian Tuhan. Dan Jabariyah diambil dari jabara yang berarti memaksa. Bukan manusia memaksakan kehendaknya, tetapi Tuhan memaksakan kehendaknya. Sebaliknya, manusia berbuat atau mengerjakan sesuatu dalam keadaan terpaksa. Kaum Mu'tazilah. Mu'tazilah sebagai sebuah aliran teologi memiliki akar dan produk pemikiran tersendiri. Yang dimaksud akar pemikiran di sini adalah dasar dan pola pemikiran yang menjadi landasan pemahaman dan pergerakan mereka. Sedangkan yang dimaksud produk pemikiran adalah konsep-konsep yang menghasilkan dan dasar dan pola pemikiran yang mereka yakini tersebut. Mu'tazilah adalah kelompok yang mengadopsi faham Qadariyah, yaitu faham yang mengingkari takdir Allah dan menjadikan akal rasio sebagai satu-satunya sumber dan metodologi pemikiran. Dari sinilah pemikiran Mu'tazilah berakar dan melahirkan berbagai konklusi teologis yang menjadi ideologi yang mereka yakini. Disebutkan dalam buku Al-Mawsu'ah Al-Musyasyarah fil Adyan wal Azab Al-Mu'asyirah bahwa pada awalnya sekte Mu'tazilah ini mengusungkan dua pemikiran yang menyimpang atau mubtadi, yaitu pemikiran bahwa manusia punya kekuasaan mutlak dalam memilih apa yang mereka kerjakan dan mereka sendirilah yang menciptakan pekerjaan tersebut. Pemikiran bahwa pelaku dosa besar bukanlah orang mukmin tetapi bukan pula orang kafir, melainkan orang fasik yang berkedudukan di antara dua kedudukan mukmin dan kafir atau manzilatum baina imanzilataini. Dari dua pemikiran yang menyimpang ini kemudian berkembang dan melahirkan pemikiran turunan seiring dengan perkembangan Mu'tazilah sebagai sebuah sekte pemikiran sejalan dengan keberagamaan akal manusia dalam berpikir. Maka pemikiran yang dihasilkan oleh sekte Mu'tazilah ini pun sama beragamnya. Tidak hanya beragam akan tetapi melahirkan sub-sub sekte yang tidak sedikit jumlahnya. Setiap sub-sekte memiliki corak pemikiran tersendiri yang ditentukan oleh corak pemikiran pemimpinan subsekte tersebut. Aliran Mu'tazilah lahir kurang lebih dari permulaan abad kedua Hijriyah di kota Bashrah, pusat ilmu dan peradaban Islam kala itu, tempat perpaduan aneka kebudayaan asing dan pertemuan bermacam-macam agama. Dalam bukunya Al-Farqu Baina atau Iftiraq, Al-Baghdadi menyebutkan bahwa sekte Mu'tazilah terbagi menjadi 20 subsekte. Ke-20 subsekte ini disebutkan sebagai Qadariyah Mahdhah. Selain 20 subsekte tersebut, masih ada lagi dua subsekte Mu'tazilah yang boleh di Baghdadi digolongkan sebagai sekte yang sudah melampaui batas dalam kekafiran. Kedua sekte tersebut adalah Al-Kabitiyah dan Al-Himariyah. Namun meskipun sudah terbagi dalam lebih dan 20 subsekte, mereka masih memiliki kesatuan pandangan dalam beberapa pemikiran. Hal tersebut ditegaskan Al-Baghdadi dengan menyebutkan pemikiran yang mereka sepakati. Pemikiran-pemikiran tersebut adalah pemikiran bahwa Allah tidak memiliki sifat azali, dan pemikiran bahwa Allah tidak memiliki ilmu, qodrah, hayat, sama, basyar, dan seluruh sifat azali. Pemikiran tentang kemustahilan, melihat Allah dengan mata kepala, dan keyakinan bahwa Allah sendiri tidak bisa melihat dirinya, dan yang lain pun tidak bisa melihat dirinya. Pemikiran tentang kebaruan atau hadis kalamullah dan kebaruan perintah, larangan, dan khabarnya,
yang kemudian kebanyakan mereka mengatakan bahwa kalamullah adalah makhluk. Pemikiran bahwa Allah bukan pencipta perbuatan manusia, bukan pula pencipta perilaku hewan. Keyakinan mereka bahwa manusia sendirilah yang memiliki kemampuan atau kodrah atas perbuatannya sendiri dan Allah tidak memiliki peran sedikitpun dalam seluruh perbuatan manusia juga seluruh perilaku hewan. Inilah alasan Mu'tazilah disebut Qadariyah oleh sebagian umat muslimin. Pemikiran bahwa orang muslim yang fasik berada dalam satu manzilah di antara dua manzilah, mukmin dan kafir, atau manzilah baina limanzilatain. Inilah alasan mereka disebut Mu'tazilah. Pemikiran bahwa segala suatu perbuatan manusia tidak diperintahkan oleh Allah atau dilarangnya adalah sesuatu yang pada dasarnya tidak Allah hendaki. Inilah sebagian produk pokok pemikiran Mu'tazilah yang cukup mewakili identitas Mu'tazilah sebagian sebuah sekte pemikiran. Seluruh pemikiran Mu'tazilah adalah produk dari kekuatan mereka berpegang teguh pada akal rasional, sehingga sekte ini adalah sekte yang paling menguasai ilmu kalam. Studi pemikiran Islam, ilmu filsafat. Definisi filsafat. Filsafat adalah berpikir menurut tata tertib atau logika, dengan bebas atau tidak terikat pada tradisi, dogma, dan sebagainya, dan dengan sedalam-dalamnya sehingga sampai ke dasar-dasar sebuah persoalan. Filsafat merupakan hasil kekuatan akal manusia untuk memahami hakikat Tuhan, alam, dan manusia. Filsafat Islam pada dasarnya merupakan medan pemikiran yang harus berkembang dan berubah. Sebagai suatu ilmu, filsafat merupakan ilmu yang menjawab persoalan yang belum atau tidak dapat dijawab oleh ilmu pengetahuan biasa. Cabang-cabang filsafat. 1. Metafisika. Filsafat tentang hakikat yang ada di balik fisika dan alam semesta yang berada di luar atau di atas pengalaman manusia. 2. Logika. Filsafat yang mengenai pikiran yang benar dan salah. Yang ketiga, etika. Filsafat mengenai tingkah laku yang baik dan buruk. Yang keempat, estetika. Filsafat mengenai karya atau kreasi yang indah dan jelek. Yang kelima, epistemologi. Filsafat mengenai ilmu pengetahuan. Model-model penelitian filsafat Islam. Yang pertama, model Muhammad Amin Abdullah. Penelitian yang menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bercorak deskriptif sambil mengambil pendekatan studi tokoh dengan cara melakukan studi komparasi. Yang kedua, model Otto Borasowicz, Majid Fakhari, dan Harun Nasution. Penelitian yang termasuk penelitian kualitatif dengan sumber kajian pustaka serta menggunakan metode deskriptif analitis yang menggunakan pendekatan historis dan tokoh. Yang ketiga, model Ahmad Fuad Al-Ahwani. Penelitian kepustakaan yang bersifat penelitian deskriptif kualitatif dan menggunakan pendekatan yang bersifat campuran antar pendekatan historis, kawasan, dan tokoh.